Prancis dikenal bukan hanya karena Menara Eiffel, anggur berkualitas, dan mode kelas atas, tetapi juga karena cara hidupnya yang puitis. Ini adalah negara di mana setiap cangkir kopi dinikmati sebagai momen refleksi, di mana remaja berdebat penuh semangat tentang filsafat, dan di mana kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang dinikmati, bukan dikejar terburu-buru. Jadi, apa yang membuat Prancis begitu memikat? Mari kita melangkah ke tempat di mana joie de vivre bukan sekadar ide, itu adalah cara hidup setiap hari. Prancis, segi enam emas Eropa. Lihatlah Prancis di peta dan bentuknya langsung dikenali, sebuah segi enam yang hampir sempurna. Bentuk ini begitu khas sehingga penduduk setempat menyebutnya dengan penuh kasih sayang sebagai El Hexagon. Tapi ini bukan sekadar geografi. Ini mencerminkan keutuhan Prancis, beragam dalam iklim, lanskap, dan budaya. Setiap sisi terhubung dengan tetangga yang berbeda, Belgia dan Jerman di timur laut, Italia dan Swiss di timur, Spanyol di barat daya, dengan pantai Atlantik dan Mediterania membingkai sisi barat dan selatan. Hanya sedikit tempat di Eropa yang menawarkan keragaman menakjubkan dalam satu hari. Bermain ski di pegunungan Alpen di pagi hari, bersantai di Mediterania pada sore hari. Kontras ini bukan hanya indah, tetapi mencerminkan negara di mana alam, kehidupan modern, dan keberlanjutan hidup dalam keseimbangan. Lokasi geografis Prancis yang sentral telah lama menjadikannya persimpangan gagasan, perdagangan, dan budaya yang kuat. Sepanjang abad, baik di bawah kekuasaan Romawi, pada masa Charlemagne, atau dalam kemegahan monarki Prancis, tanah berbentuk segi enam ini berdiri di jantung momen-momen paling transformatif Eropa. Peta Prancis tidak hanya memberitahu Anda di mana letaknya, tetapi juga siapa dirinya, negara yang berakar pada sejarah tetapi selalu menatap keluar. Bentuk enam sisi ini bukan sekadar kebetulan geografis, ini adalah metafora puitis. Ini mewakili negara yang kaya dengan keragaman, seni dan industri, pesona pedesaan dan inovasi urban, keju dan sampahnya. Jika Anda harus memulai perjalanan Prancis Anda dari satu potongan segi enam yang hidup ini, kemana Anda akan pergi terlebih dahulu? Ladang lavender di Provence, chateau di lembah luar, atau kota-kota selancar di pantai Atlantik? Beritahu kami pilihan Anda, kami penasaran. Perempuan Prancis, ikon keanggunan, tanpa usaha dan penguasaan diri. Di banyak masyarakat, standar kecantikan cenderung mengikuti aturan yang ketat. Kulit mulus, mode mengikuti tren, atau rambut ditata dengan cermat. Tetapi di Prancis, kecantikan muncul dengan cara yang sangat berbeda, melalui kepercayaan diri, keanggunan alami, dan keyakinan yang tenang. Perempuan Prancis tidak mengejar perhatian. Mereka menarik perhatian tanpa usaha. Daya tarik mereka terletak pada gerakan halus, cara santai mereka membawa diri, kilau cerdas di balik tatapan mereka, atau senyum setengah yang terasa sekaligus misterius dan bermakna. Pikirkan tentang Coco Chanel yang merevolusi dunia mode dengan keyakinannya bahwa kesederhanaan adalah kunci dari keanggunan sejati. Warisannya hidup melalui para mus Prancis modern seperti Marion Cotillard, Juliette Binoche, dan Léa Seydoux. Para perempuan ini tidak dikagumi hanya karena cara mereka berpakaian atau penampilan mereka. Mereka dihormati karena kehidupan yang mereka jalani dan nilai-nilai yang mereka wujudkan. Dalam dunia mereka, mode bukan tentang kemewahan. Itu adalah ekspresi diri. Gaya bukan soal mengikuti tren, tetapi tentang mengetahui siapa diri Anda dan memegang teguh hal itu dengan anggun. Yang benar-benar membedakan perempuan Prancis adalah pola pikir mereka. Mereka tangguh secara emosional, ingin tahu secara intelektual, dan sangat mandiri, baik secara finansial maupun dalam hubungan. Mereka tidak menunggu validasi dari pasangan, masyarakat, atau standar kecantikan. Dalam cinta, mereka merangkul gairah dengan kedalaman, tetapi tidak pernah kehilangan kejernihan. Di tempat kerja, mereka memimpin dengan keteguhan tenang, memadukan ketegasan dengan keanggunan. Keseimbangan unik ini, antara intensitas dan pengekangan, antara pesona dan perenungan, adalah apa yang membuat perempuan Prancis begitu memikat. Kecantikan mereka tidak memudar seiring usia, ia berkembang. Ia semakin dalam seiring kisah hidup mereka terungkap. Kehadiran mereka adalah jenis yang tidak perlu berteriak, karena berbicara banyak dalam diam.
Ini adalah seni memikat tanpa berpura-pura, mengungkap secukupnya sambil menjaga sisanya tetap tersembunyi. Kastil-kastil Prancis, warisan hidup seni, kekuasaan dan imajinasi. Tidak ada negara di dunia yang memiliki lanskap kastil seperti Prancis. Dengan lebih dari 40.000 kastil, benteng, dan istana kerajaan yang tersebar di seluruh pedesaannya, Prancis adalah tempat di mana sejarah bukan hanya dikenang, tetapi terukir dalam arsitektur kehidupan sehari-hari. Dari benteng abad pertengahan yang terjal dan menara gotik yang anggun hingga rumah mewah era Renaissance dan istana barok yang mewah, setiap bangunan menceritakan kisah yang berbeda. Château de Chambord, yang terletak di lembah luar, adalah permata mahkota desain Renaissance Prancis, memiliki 440 ruangan, 365 perapian, dan tangga helix ganda yang membingungkan, mungkin dirancang oleh Leonardo da Vinci sendiri. Lalu ada Mont Saint-Michel, yang menjulang seperti mimpi dari pasang surut laut. Ia telah bertahan melalui perang, badai, dan abad-abad. Kehadirannya merupakan perpaduan antara keajaiban arsitektur dan perlawanan yang tenang. Dan tentu saja, Versailles, dulu taman bermain para raja, kini melambangkan runtuhnya absolutisme kerajaan dan lahirnya cita-cita demokrasi modern. Namun yang membuat kastil-kastil Prancis benar-benar unik adalah bahwa mereka tidak hanya dikagumi dari kejauhan. Ini bukan benda museum statis, mereka terjalin dalam kehidupan modern Prancis. Banyak yang menjadi tuan rumah festival musik, pameran seni, salon sastra, dan pameran budaya, menyatukan komunitas dalam ruang yang dulunya hanya untuk raja. Di Prancis, masa lalu tidak memudar, ia berdenyut dalam masa kini. Setiap menara, dinding batu, dan lorong bergema menghidupkan kembali memori bersama tentang keindahan, ambisi, dan seni yang tak lekang oleh waktu. Paris lebih dari sebuah kota jiwa global. Paris sering disebut kota cahaya, tetapi ia lebih dari sekadar keindahan kartu pos. Ini adalah jantung kehidupan budaya dan intelektual Prancis, pusat dinamis di mana mode bertemu keuangan, di mana romansa berpadu dengan revolusi, dan di mana berabad-abad kreativitas terus membentuk ide-ide dunia. Gambaran Paris ada di mana-mana. Menara Eiffel yang berkilau setelah matahari terbenam, pasangan kekasih berciuman di bawah jembatan Sungai Seine, jalan-jalan sempit Montmartre yang dipenuhi musik dan kenangan. Namun di balik pemandangan yang familiar ini terdapat kota dengan makna yang lebih dalam. Paris telah melahirkan gerakan seni yang mengubah dunia, tempat Picasso mendefinisikan ulang bentuk, tempat para penulis dan filsuf dari Camus hingga Sartre membentuk kembali pemikiran modern. Ini adalah rumah bagi institusi seperti Sorbonne, Sciences Po, dan badan internasional yang membentuk diplomasi dunia. Namun pesona Paris tidak terbatas pada kemegahannya, ia ada dalam irama tenang kehidupan sehari-hari. Ada suara gemerisik daun di bawah kaki di Jardin du Luxembourg saat sore musim gugur, denting cangkir kopi saat fajar di Le Marais. Cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip di atas pasar lingkungan pada tengah malam. Paris tidak memukau dengan kemewahan, ia menginspirasi melalui emosi dan keanggunan. Perpaduan keindahan dunia lama dan semangat berpikiran maju ini menjadikan Paris bukan hanya tujuan, tetapi keadaan jiwa. Ia adalah tempat yang menggugah jiwa, menyuburkan kreativitas, dan mengundang orang dari seluruh dunia untuk bermimpi lebih besar, mencintai lebih dalam, dan hidup lebih sepenuhnya. Kopi di Prancis, jeda harian filsafat budaya. Di Prancis, kopi bukan sekadar minuman. Itu adalah jeda penuh kesadaran dalam hari, ritual yang sangat terjalin dalam ritme kehidupan. Tidak seperti budaya cepat dan bawa pulang di banyak tempat, orang Prancis menikmati kopi mereka dengan kesabaran dan niat. Baik duduk di teras yang disinari matahari, atau di sudut alun-alun berusia berabad-abad, orang-orang menyeruput perlahan, membiarkan diri mereka mengamati koreografi tenang kehidupan sehari-hari, cuplikan percakapan, langkah kaki yang tergesa, atau cahaya pagi yang lembut melukis batu-batu jalan. Biasanya disajikan sebagai espresso kuat tanpa hiasan. Kopi Prancis mencerminkan karakter nasional, intens, canggih, dan tanpa embel-embel yang tidak perlu. Ini bukan soal kuantitas, tetapi kedalaman.
Cara orang Prancis meminum kopi mengatakan banyak tentang cara mereka hidup. Hadir di saat ini, menghargai kehalusan dan tidak tergesa-gesa dalam waktu. Di sini, kelambatan bukan ketidakefisienan. Itu adalah cara hidup yang disengaja. Namun kafe di Prancis lebih dari sekadar tempat untuk mengisi ulang energi, mereka telah lama menjadi salon budaya. Selama berabad-abad, mereka menjadi tempat berkumpul bagi pemikir, seniman dan revolusioner. Di kafe-kafe seperti di Saint-Germain-des-Prés, tokoh seperti Sartre dan de Beauvoir membentuk denyut filsafat Eropa pasca perang. Menyeruput kopi di Paris berarti bergabung dalam garis keturunan hidup ide, seni, dan perenungan. Di Prancis, kopi lebih dari sekadar rutinitas. Itu adalah isyarat harian tentang kehadiran. Jadi, Anda tipe peminum kopi yang seperti apa? Penyeruput lambat yang menikmati setiap tetes, atau juara 3 shot espresso yang melaju sepanjang hari? Beritahu kami sebelum cangkir Anda dingin. Prancis, tempat protes berjalan bersama parade. Di balik klise roti baguette renyah dan keju berkualitas, Prancis hidup dari sesuatu yang lebih dalam, budaya di mana pemberontakan dan perayaan berjalan beriringan. Ini adalah negara di mana tradisi dan keeksentrikan berpadu mulus, melahirkan festival yang imajinatif sekaligus berakar pada warisan. Dari festival keju Maroilles di utara, di mana aroma menyengat menjadi kebanggaan, hingga parade kostum flamboyan di Dunkirk atau pertunjukan cahaya spektakuler Fête des Lumières di Lyon. Prancis tahu bagaimana merayakan identitas dalam segala bentuknya yang berani dan unik. Namun yang sama tertanam dalam semangat Prancis adalah keinginan untuk memprotes. Salah satu budaya demonstrasi sipil paling bergairah di Eropa, Prancis telah lama merangkul kekuatan suara publik. Dari semangat revolusioner tahun 1789 hingga aksi iklim dan mogok kerja hari ini, protes adalah bagian dari DNA nasional. Bukan karena kekacauan, tetapi dari keyakinan akan pentingnya untuk didengar. Yang mencolok adalah bagaimana protes ini sering membawa semangat pertunjukan. Demonstrasi di Prancis bukan sekadar konfrontasi. Itu adalah pernyataan budaya, sering disertai seni, kostum, musik, dan slogan cerdas. Mereka mencerminkan masyarakat yang mendorong ekspresi, bukan keheningan, partisipasi, bukan apati. Di Prancis, berbaris bukan hanya berarti membangkang, itu berarti berpartisipasi dalam demokrasi. Disinilah aktivisme bertemu dengan seni, dan mempertanyakan kekuasaan bukan tanda ketidakhormatan, tetapi kebanggaan nasional yang mendalam. Prancis, tempat lahir parfum mewah dan anggur kelas dunia. Sedikit negara yang telah membentuk bahasa global tentang kemewahan seperti Prancis, terutama dalam hal parfum dan anggur. Di sini, keduanya bukan sekadar industri, mereka adalah lambang jiwa Prancis. Bentuk seni yang telah ditinggikan selama beberapa generasi menjadi sesuatu yang intim, halus, dan dikagumi secara universal. Rumah parfum besar, Chanel, Dior, Guerlain, tidak sekadar menciptakan aroma, mereka merancang lanskap emosional. Setiap wewangian adalah komposisi yang dibangun dari ratusan nada lembut, dipadukan oleh para perajin elit yang dikenal sebagai Nes atau hidung, yang merancang bukan hanya produk, tetapi pengalaman yang sangat personal. Parfum Prancis tidak sekadar dikenakan, ia dijalani, menceritakan kisah setiap kali dihirup. Anggur di Prancis memiliki prestis serupa. Kebun anggur legendaris negara ini, dari Bordeaux dan Burgundy hingga Champagne dan Rhône, bukan hanya tempat produksi, mereka adalah tempat suci sejarah dan kebanggaan. Setiap botol dibentuk oleh terroir, tradisi dan sentuhan manusia dari para pembuat anggur yang melihat pekerjaan mereka bukan sebagai pertanian, tetapi sebagai warisan. Anggur di Prancis tidak pernah diburu-buru. Ia dimaksudkan untuk diputar, dicicipi, dan dibagikan dalam momen refleksi atau keterhubungan. Parfum dan anggur, jika digabungkan, mewakili lebih dari sekadar kemewahan, mereka mewujudkan cara hidup. Suatu cara hidup yang menghargai kelembutan, sejarah, kerajinan, dan gagasan bahwa keanggunan paling kuat saat ia memiliki makna. Masakan Prancis saat rasa menyampaikan sebuah cerita. Ada alasan mengapa masakan Prancis mendapat tempat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO.
Itu bukan hanya tentang makanan, itu adalah filosofi, gaya hidup, dan ritual budaya yang tertanam dalam setiap hidangan, baik itu croissant yang renyah sempurna atau coq au vin yang kaya rasa, dibuat bukan sekadar untuk memuaskan rasa lapar, tetapi untuk membangkitkan semua indera. Masakan Prancis memadukan presisi dengan hasrat. Setiap langkah, dari pemilihan bahan segar musiman hingga mengatur nyala api di bawah saus yang lembut, dilakukan dengan niat. Koki di Prancis bukan sekadar juru masak. Mereka adalah pendongeng, mewariskan tradisi yang menggabungkan ilmu dan seni. Makan di sini tidak pernah terburu-buru. Bersantap dipandang sebagai momen kebersamaan antara teman, keluarga, atau bahkan orang asing, di mana rasa berkembang perlahan dan percakapan mengalir bebas. Inilah keseimbangan antara teknik, emosi, dan koneksi yang membuat masakan Prancis terasa begitu abadi. Namun demikian, ia tidak statis. Gastronomi Prancis terus berkembang, menyambut cita rasa global dan tren modern, sambil tetap setia pada akarnya. Baik di bistro pedesaan maupun restoran berbintang Michelin, setiap hidangan di Prancis adalah cerminan dari warisannya, disajikan dengan hati, jiwa, dan kecanggihan. Seni menjadi flanur saat berjalan menjadi filsafat. Di Prancis, terutama di kota-kota seperti Paris, berjalan kaki lebih dari sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah tindakan penuh kesadaran, nyaris puitis, tentang keberadaan. Konsep flaneur dalam budaya Prancis menggambarkan seseorang yang berjalan bukan demi tujuan, tetapi demi kenikmatan, untuk mengamati, merenung, dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan ritme kota. Menjadi flaneur berarti bergerak tanpa tujuan tertentu, tetapi dengan mata terbuka dan pikiran yang waspada. Itu berarti berjalan perlahan melalui gang-gang sempit, mengagumi lengkungan balkon, cara tanaman ivy merambat di dinding tua, atau keindahan tenang dari kehidupan sehari-hari yang berlangsung di balik jendela kafe. Dalam perjalanan tanpa arah, inilah Paris membuka dirinya, bukan sebagai kota yang harus ditaklukkan, tetapi yang harus diserap perlahan. Ruang publik adalah tempat suci bagi gaya hidup ini. Alun-alun, boulevard, dan taman-taman rindang adalah tempat orang berkumpul, berlama-lama, dan hadir sepenuhnya dalam momen. Berjalan menjadi penawar dari gangguan dunia modern, tanpa layar, tanpa terburu-buru, hanya langkah kaki dan pikiran. Inilah bagaimana Prancis, khususnya Paris, menjaga jiwanya tetap utuh. Saat dunia bergerak lebih cepat, flaneur justru memperlambat, membuktikan bahwa keindahan sering tersembunyi dalam keheningan, dan makna sering muncul saat kita berhenti mencarinya. Prancis, kain hidup dari keindahan dan warisan. Dengan lebih dari 90 juta pengunjung setiap tahun, Prancis bukan hanya negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, ini adalah negara yang terus-menerus diimpikan orang. Dan daya tarik itu tidak terbatas pada Menara Eiffel yang ikonik atau gemerlap Paris. Itu merentang ke ladang lavender yang bersinar di bawah matahari Provence, kastil abad pertengahan yang tersembunyi di lembah luar, dan desa-desa yang disinari matahari yang memeluk tebing Côte d'Azur. Namun keajaiban Prancis tidak hanya terletak pada lanskapnya, ia ada di dalam jiwanya. Ada semacam puisi dalam kehidupan sehari-hari di sini. Itu terdengar dari denting gelas saat makan malam senja di penginapan berusia berabad-abad, gemerisik kertas pembungkus baget di pasar pagi, atau nada lembut piano yang mengalun dari jendela terbuka ke jalanan berbatu. Yang membuat Prancis tak terlupakan adalah kemampuannya memadukan masa lalu dan masa kini secara begitu mulus. Ia tidak hanya melestarikan sejarah, ia menghidupinya. Dari seni hingga arsitektur, masakan hingga mode, Prancis menawarkan sesuatu yang sangat pribadi bagi setiap pelancong. Tak peduli apakah Anda mencari mode tingkat tinggi, ketenangan spiritual, atau cita rasa romansa dunia lama, Prancis punya versi dirinya sendiri yang menunggu untuk Anda. Lebih dari sekadar destinasi, Prancis adalah cermin dari siapa diri kita dan siapa yang kita impikan untuk menjadi. Kejayaan sastra Prancis, warisan para pemikir yang membentuk dunia. Tak ada negara yang meraih lebih banyak hadiah Nobel sastra daripada Prancis.
16 secara total, angka yang menegaskan penghormatan tak tertandingi terhadap sastra, pemikiran kritis, dan kekuatan kata-kata tertulis. Para peraih penghargaan ini, dari André Gide hingga Albert Camus, dari Jean-Paul Sartre yang terkenal karena menolak penghargaan tersebut, hingga suara-suara kontemporer seperti Patrick Modiano, semuanya mewujudkan semangat khas Prancis. Ingin tahu secara intelektual, terlibat secara sosial, dan berani mandiri. Hal ini bukanlah kebetulan. Prancis sejak lama menciptakan ruang di mana ide-ide tumbuh subur dan kebebasan berekspresi menjadi hak budaya. Dalam tradisi Prancis, sastra bukanlah hiburan semata. Itu adalah sarana eksplorasi. Itulah cara orang Prancis menghadapi kebenaran, membedah emosi, dan mempertanyakan kekuasaan. Buku adalah kendaraan untuk berpikir, bukan pengalih perhatian dari berpikir. Semangat ini berakar dari para raksasa pencerahan seperti Voltaire dan Rousseau, diperkuat melalui wawasan eksistensial dari Sartre dan Camus, dan terus hidup hingga hari ini lewat penulis-penulis seperti Annie Ernaux, penerima Nobel 2022, dan Leila Slimani. Para penulis ini tidak hanya menulis, mereka menantang, memprovokasi, dan membangkitkan. Di era guliran cepat dan cuplikan singkat, Prancis tetap menjadi benteng di mana bahasa itu sakral, di mana sastra masih memiliki kekuatan untuk mengubah, bukan hanya cara kita berpikir, tetapi juga cara kita hidup. Tour de France, balapan melintasi jantung sebuah bangsa. Apa yang dimulai pada tahun 1903 sebagai ide pemasaran untuk surat kabar olahraga kini telah menjadi salah satu ajang atletik paling legendaris dalam sejarah. Tour de France bukan hanya balapan sepeda terbesar di dunia. Ini adalah perayaan selama 3 minggu sejauh 3.000 km atas ketahanan manusia dan identitas nasional. Setiap bulan Juli, jutaan orang dari seluruh dunia menyaksikan, bukan hanya untuk melihat para pesepeda elit bertarung melintasi pegunungan dan kota-kota abad pertengahan, tetapi juga untuk menyaksikan pertunjukan bergerak tentang lanskap dan semangat Prancis. Dari tanjakan curam pegunungan Alpen dan Pyrenees hingga kebun anggur tenang di Bordeaux dan alun-alun kota yang ramai, Tour menampilkan Prancis dalam segala kemegahannya. Namun ajang ini lebih dari sekadar balapan. Ini adalah pengalaman bersama. Ia menyatukan desa-desa kecil dan kota-kota besar, penonton pemula dan penggemar seumur hidup. Pinggir jalan berubah menjadi festival, di mana penduduk lokal bersorak dengan kostum, piknik tersebar di rerumputan, dan anak-anak melambaikan bendera buatan sendiri. Ini adalah ritual nasional yang menyatukan negara, tahun demi tahun. Tour de France menangkap sesuatu yang khas Prancis, perpaduan antara disiplin dan gaya, antara komunitas dan tontonan. Ia menceritakan kisah, bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang keterhubungan. Ayam jantan Gallia, simbol kekuatan Prancis yang tenang. Di antara lambang-lambang dunia, sedikit yang seaneh, namun sekuat maknanya seperti ayam jantan Gallia, Le Coq Gaulois milik Prancis. Sementara banyak negara memilih singa, elang, atau naga sebagai ikon nasional mereka, Prancis memilih makhluk yang sederhana ukurannya, namun bangga dalam sikapnya. Dan pilihan itu bukanlah kebetulan. Berasal dari permainan kata Latin Gallus yang berarti baik Gallia maupun ayam jantan. Burung ini telah menjadi representasi jiwa bangsa Prancis. Seiring waktu, ia tumbuh menjadi simbol kewaspadaan, martabat, dan perlawanan yang tenang. Makhluk yang berkokok di fajar hari, berdiri tegak di segala cuaca, tangguh dan sadar. Hari ini, ayam jantan muncul di seragam olahraga Prancis, perangko, citra politik, dan kampanye budaya. Ia adalah sosok yang akrab, tetapi tidak menyombongkan diri. Ayam jantan Gallia mewakili jenis kekuatan yang tidak perlu mendominasi. Ia cukup bertahan. Ia mencerminkan citra diri Prancis. Bangga, tapi tidak arogan. Anggun, namun tegas. Di dunia yang tertarik pada gemerlap dan hiruk-pikuk, ayam jantan Prancis mengingatkan kita akan jenis kekuatan yang berbeda, yang berdiri dengan elegan, berbicara dengan jelas, dan bergerak dengan tujuan. Berjalan di Prancis lebih dari sekadar gerakan. Ini adalah pola pikir. Di Prancis, berjalan kaki bukan sekadar cara untuk berpindah dari titik A ke B.
Itu adalah bagian yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, sebuah ritual yang memadukan keanggunan, niat, dan kehadiran. Baik menyusuri desa abad pertengahan atau berjalan santai di Boulevard Paris, orang Prancis menganggap berjalan sebagai kesempatan untuk mengamati, terhubung, dan bernapas. Paris sendiri memiliki lebih dari 600 km jalur ramah pejalan kaki, dari jalanan rindang hingga gang-gang tenang, mengundang penduduk dan wisatawan untuk menjelajahi kota dengan seluruh indera terlibat penuh. Sementara kota lain mungkin mengandalkan mobil, di sini berjalan kaki adalah gaya hidup, bukan tren kebugaran. Orang Prancis berjalan untuk membeli bahan makanan, menyelesaikan urusan harian, atau sekadar menikmati promenade setelah makan malam. Budaya berjalan ini mencerminkan perencanaan kota yang berpusat pada manusia daripada lalu lintas. Jalanan hidup bukan hanya dengan pergerakan, tetapi dengan musik, aroma, suara, dan cerita. Anda mungkin mencium bau baget segar sebelum melihat tokonya, atau mendengar musik jazz sebelum mencapai kafe. Lebih dari sekadar aktivitas fisik, berjalan di Prancis adalah bentuk kebahagiaan tenang dan kejernihan pikiran. Itu adalah ruang untuk merenung, mengamati, dan mengalami keindahan dari hal-hal biasa. Di dunia yang serba cepat, Prancis memilih berjalan, karena terkadang itulah cara Anda benar-benar sampai. Biaya hidup negara dengan kontras dan pilihan. Hidup di Prancis memiliki realitas yang sangat beragam, sangat bergantung pada di mana dan bagaimana Anda memilih untuk tinggal. Sementara Paris termasuk salah satu kota termahal di Eropa, wilayah lain menawarkan gaya hidup yang lebih hemat tanpa mengorbankan kualitas atau pesona. Di ibu kota, harga sewa bisa melambung, dan apartemen sederhana di pusat kota bisa menyamai rumah luas di kota kecil seperti Toulouse atau Nantes. Namun di sisi lain, Prancis menawarkan layanan publik yang murah hati, dari layanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan bersubsidi hingga transportasi umum yang andal, yang membantu meringankan biaya harian bagi warga. Pengelolaan anggaran dan pilihan gaya hidup yang cerdas sangat berpengaruh. Kota-kota seperti Strasbourg, Montpellier, atau Bordeaux menawarkan keseimbangan antara biaya dan kenyamanan, menghadirkan budaya, konektivitas, dan komunitas tanpa harga tinggi seperti di ibu kota. Yang membedakan Prancis adalah keragaman dalam lanskap ekonominya. Kota pesisir, desa pedesaan, pusat urban, semuanya memiliki irama dan biaya hidup tersendiri. Bagi mereka yang mampu beradaptasi dan merencanakan dengan baik, Prancis menawarkan jalan menuju kenyamanan, stabilitas, dan gaya hidup yang sangat memuaskan. Hidup di sini bukan tentang berlebihan. Ini adalah keanggunan melalui keseimbangan, di mana kenikmatan sederhana dan pilihan yang penuh pertimbangan menentukan arti sebenarnya dari hidup yang baik. TGV, ketika inovasi menyatu dengan kehidupan sehari-hari. TGV Prancis, Train à Grande Vitesse, bukan hanya kereta cepat, itu adalah simbol kebanggaan nasional dan tolak ukur untuk perjalanan kereta modern. Sejak diperkenalkan pada 1980-an, TGV telah mengubah lanskap Prancis, memperpendek jarak, mendorong ekonomi regional, dan merevolusi konsep kenyamanan. Dengan kecepatan yang melebihi 300 km per jam, 186 mil per jam, TGV menghubungkan kota-kota seperti Paris, Lyon, Marseille, dan Lille hanya dalam hitungan jam. Kereta ini telah membuat perjalanan akhir pekan, perjalanan harian, dan perjalanan bisnis lintas negara menjadi lebih cepat dan lancar dari yang pernah dibayangkan. Namun TGV lebih dari sekadar pencapaian teknik. Itu mewakili komitmen Prancis terhadap keberlanjutan dan infrastruktur visioner. Dengan menawarkan alternatif nyata bagi penerbangan domestik, TGV memainkan peran penting dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong mobilitas ramah lingkungan. Di dalamnya, TGV menghadirkan bukan hanya kecepatan, tetapi juga ketenangan, tempat duduk yang nyaman, kabin yang tenang, wifi di atas kereta, dan pemandangan yang indah membuat setiap perjalanan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Di sini, efisiensi berpadu dengan keanggunan, cerminan dari gaya hidup Prancis yang lebih luas. Di dunia di mana waktu terbatas dan berharga, TGV memberdayakan jutaan orang untuk bergerak lebih cerdas, lebih bersih, dan lebih indah. Ini lebih dari sekadar kereta. Ini adalah bukti bagaimana Prancis terus memimpin dengan visi, desain, dan tujuan.
Kelas filsafat, tradisi Prancis. Sementara sebagian besar sistem pendidikan dunia cenderung pada keterampilan teknis atau pencapaian berbasis ujian, Prancis mengambil jalur berbeda yang berakar pada pemikiran mendalam. Dalam langkah yang jarang dilakukan secara global, filsafat adalah mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah menengah atas di Prancis. Diperlakukan dengan bobot yang sama seperti matematika atau sains. Ini bukan hanya pilihan bagi yang penasaran, ini adalah ritus peralihan. Di ruang kelas ini, para remaja menyelami langsung pemikiran para pemikir besar dalam sejarah. Descartes, Kant, Rousseau, Nietzsche, Sartre, bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di kampus. Tapi mereka tidak diberi doktrin secara mentah. Sebaliknya, mereka mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang telah membentuk kesadaran manusia selama berabad-abad. Apa itu kebenaran? Apa arti hidup yang baik? Bagaimana kita memahami keadilan, kekuasaan, atau kehendak bebas? Filsafat di Prancis bukan tentang menemukan jawaban, tetapi tentang mengasah kemampuan untuk bernalar, berargumen, dan merenung. Itu melatih pikiran bukan hanya untuk menyerap, tetapi untuk mengevaluasi. Dan semangat itu melampaui ruang kelas. Ia hidup dalam debat kafe, diskusi televisi utama, editorial, dan demonstrasi jalanan. Tradisi ini lebih dari sekadar akademik, ia bersifat budaya. Di Prancis, pemikiran rasional dipandang sebagai alat kewarganegaraan, bukan hanya pengejaran intelektual. Setiap orang memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk berpikir kritis dan mempertanyakan dunia tempat mereka hidup. Tak heran jika Prancis telah melahirkan gelombang demi gelombang pemikir dan gerakan berpengaruh. Filsafat bukanlah kemewahan di sini, itu adalah keterampilan hidup. Dan dalam sistem ini, para remaja Prancis tidak hanya bersiap untuk ujian, mereka sedang bersiap untuk demokrasi. Jadi, jika Descartes berkata, "Saya berpikir, maka saya ada." Apa yang terjadi jika Anda bolos kelas? Apakah Anda berhenti ada, atau hanya dapat nilai 0? Joie de vivre, filsafat kenikmatan sehari-hari. Jika ada satu ungkapan yang merangkum pendekatan hidup orang Prancis, itu adalah joie de vivre, kegembiraan dalam hidup. Tapi di Prancis, ini bukan sekadar ungkapan. Ini adalah cara pandang, gaya hidup, dan bentuk perlawanan halus terhadap menjalani hidup dengan terburu-buru seperti robot. Alih-alih mengukur waktu berdasarkan produktivitas, orang Prancis menggunakannya untuk memperdalam pengalaman. Makan malam bisa berlangsung berjam-jam, percakapan mengalir bebas, dan orang-orang benar-benar berhenti sejenak untuk menikmati lingkungan mereka. Sepotong kue di kafe, segelas anggur bersama teman, atau jalan kaki tenang di bawah pohon sycamore. Mereka bukan melarikan diri dari hidup, mereka benar-benar menjalaninya. Filsafat hidup ini bukan tentang kemewahan, tetapi tentang kesengajaan. Ini tentang menemukan kekayaan dalam hal-hal sehari-hari. Apakah itu menikmati makan malam buatan sendiri atau membaca dengan tenang di dekat jendela sambil memperhatikan perubahan cahaya. Ini juga tertanam dalam struktur masyarakat Prancis, dari kebijakan liburan panjang dan keseimbangan kerja hidup yang kuat, hingga kebiasaan toko-toko tutup saat makan siang, dan penghormatan nasional terhadap waktu luang. Di Prancis, melambat bukan berarti malas, itu adalah kebijaksanaan. Dan mungkin itulah mengapa orang Prancis secara konsisten, termasuk yang paling bahagia dan berumur panjang di dunia. Bukan hanya tentang seberapa lama mereka hidup, tetapi seberapa baik mereka menjalaninya. Di Prancis, waktu tidak selalu uang, kadang-kadang waktu hanya untuk dinikmati. Dari parfum hingga filsafat, dari anggur berkualitas hingga jalan kaki yang lambat dan penuh pemandangan, Prancis bukan sekadar destinasi, itu adalah cara hidup. Jadi, bagaimana dengan Anda? Bagian mana dari budaya Prancis yang paling berbicara kepada Anda? Apakah itu kemegahan kastil bersejarah, kesederhanaan berani dari espresso yang sempurna, atau mungkin keahlian orang Prancis dalam tidak melakukan apa-apa, dengan gaya yang absolut?